Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qa'idatu Tsalitsah wa Tsalasun. Kaidah yang ke-33. Ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluhu. Sesuatu yang tidak bisa digapai seluruhnya, maka jangan ditinggalkan seluruhnya. Sesuatu yang tidak bisa digapai seluruhnya. Ya. Contoh, man lam yaqdir al-ihsan bid-dinar wa qadara bid-dirham falyaf'al. Orang yang bisa bersedekah atau memberi hadiah. Orang yang tidak bisa berhadiah, bersedekah 1 juta, tetapi dia bisa bersedekah 1000, maka kerjakanlah. Gitu maksudnya. Kalau nggak bisa dengan dinar, tidak bisa dirham, sama kayak tadi kamu sholat zikir. Kalau nggak bisa seluruhnya, jangan ditinggalkan seluruhnya. Kalau nggak bisa duduk bersila, jangan ditinggalkan zikirnya, maksudnya keseluruhnya itu zikir. Ini kayak sholat. Kalau sholat bukan. Yang apa lagi? Belajar. Kamu belajar, nggak bisa hafal semuanya, bukan berarti berhenti menghafal. Hafal semampunya. Yang gampang kayak tadi zikirnya, kamu zikir kan 100 harus menghadap kiblat, duduk. Ternyata kamu zikirnya 100 bisa, wudhunya bisa, tapi nggak bisa duduk sejam, bisanya cuma 2 menit. Jangan ditinggalkan seluruhnya. Artinya ya udah, saya nggak zikir, berarti kamu meninggalkan seluruhnya. Ya udah, kerjakan semampunya. Kuat bersila 5 menit, kerjakan bersilanya 5 menit. Selebih dari 5 menit kamu bisa apa? Bisa duduk, bisa selonjoran, silahkan. Ini maksudnya. Sesuatu yang tidak bisa dicapai secara seluruhnya, jangan ditinggalkan secara seluruhnya. Karena nggak bisa nggak bisa bersila lalu nggak berzikir, berarti kamu meninggalkan seluruhnya. Man lam yaqdir ala ta'allumin aw ta'limi jami'il funun fala yatruku kullahu. Ini barang siapa yang tidak bisa belajar atau mengajar seluruh mata pelajaran, maka jangan meninggalkan seluruhnya. Karena tidak bisa menguasai seluruh ilmu, dia tidak belajar. Jangan, tetap belajar, tidak usah menguasai seluruh ilmu, pelajari yang dia mampu, gitu aja. Jangan ditinggalkan dia langsung meninggalkan belajar atau meninggalkan menghafal. Berarti ini kalau orang tidak bisa menghafal 30 juz, bukan berarti berhenti menghafal Al-Quran. Hafal yang bisa mampu. Misalnya hafal hanya juz amma, ya udah juz amma doang. Juz 1, ya udah juz 1 doang gitu. Yang ketiga, man syaqqa alaihi qiyamul laili bi 10 raka'atin falyaf'al 4 raka'atin. Man, barang siapa syaqqa sulit alaihi qiyamul laili, untuk bangun malam 10 rakaat, falyaf'al 4 raka'at, maka kerjakanlah 4 rakaat. Kalau salat malam cuma enggak mampu 10, bukan berarti meninggalkan seluruh salat malam. Kalau salat malamnya enggak bisa 10, ya udah kerjakan yang mampu. 4 kerjakan 4, 2 kerjakan 2. Jangan karena saya enggak bisa 10 rakaat salat malam, saya enggak salat malam. Bukan begitu. Sesuatu yang tidak bisa digapai seluruhnya, atau sesuatu yang tidak bisa digapai secara total, jangan ditinggalkan seluruhnya. Masalan bimana hadil qaidah qaulu ba'dil fuqaha, yang searti dengan ini ma la yudraku kulluh yudraku ba'duh. Lanya dihapus. Sesuatu yang tidak bisa digapai seluruhnya, maka bisa digapai sebagiannya. Lanya dihapus ya.
sama ini. Mirip. Al-qa'idatur rabi'atu wal thalathun, kaidah yang ke-34. Al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Sesuatu yang mudah tidak gugur karena ada sesuatu yang sulit. Jika kamu kesulitan, maka kesulitan itu jangan sampai meninggalkan sesuatu yang mudah. Contoh, idza kana maqtu'u ba'dil atrafi yajibu 'alaihi ghaslul baqi. Jika ada orang maktu yang terpotong, ba'dil atrafi, sebagian anggota wuduknya, yajibu 'alaihi ghuslul baqi. Ini perhatikan. Kalau ada orang sampai sini potong tangan, wuduknya gimana? Bukan berarti dia gak usah wudhu, maksudnya gak usah basuh, enggak, tetap dia basuh sebisanya. Karena kan sulit, karena ini sudah gak bisa, sulit ini kan gak bisa. Maka dia al-maisur, sesuatu yang masih bisa, yang mudah, la yasqutu bil ma'sur. Ma'sur ini sulit nih, maksudnya karena sudah gak ada segini. Kalau orang tangannya putus sampai sini, maka dia wajib membasuh yang segininya doang, karena ini yang bisa gitu. Jadi kalau kamu ada perbuatan yang bisa dan yang tidak bisa, maka perbuatan yang tidak bisa ini jangan sampai membuat kamu tidak mengerjakan apa yang kamu bisa. Al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Al-qadir ala ba'tis satir bihi al-qadrul mumkinuh nih. Orang yang mampu menutupi sebagian auratnya, maka al-qadrul mumkin, maka tutuplah yang sebagian. Contoh, kamu punya apa nih? Misalnya, contoh, punya sarung, separuh sarungnya, cuman bisa menutupi dari sini misalnya sampai sini. Ini nggak bisa. Ya udah, kerjakan segitu aja. Yang ininya yang nggak bisa ya nggak usah kerjakan. Al-maisur, sesuatu yang sulit karena ini sudah nggak mungkin lagi. Maka sesuatu yang sulit ini jangan sampai membuat kamu meninggalkan sesuatu yang bisa kamu kerjakan dari sini. Lau ajaza anir ruku' sujudi dunal qiyamih lazimahu. Jika seorang tidak mampu ruku' dan sujud, ada orang sholat gak bisa ruku', gak bisa sujud dunal qiyamih, tapi dia bisa berdiri, lazimahu, maka dia berdiri saja. Ngerti gak nih hubungannya dengan kaedahnya? Kalau ada perbuatan yang mudah dan ada perbuatan yang sulit, maka perbuatan yang sulit ini jangan sampai membuat kamu meninggalkan perbuatan yang mudah. Orang hanya bisa berdiri, gak bisa sujud, gak bisa ruku. Jangan sampai dia karena gak bisa ruku, gak bisa sujud, lalu dia gak berdiri. Karena memang bisanya dia berdiri. Kamu zikir gak bisa duduk, zikir berdiri. Sakal gak? Dengan duduk. Enggak, orang karena memang duduknya yang bermasalah dengan pantatnya kan. Dia kena apa tuh? Kurang tahu juga ya. Apa namanya? Ambien. Oh, Karena ambien. Dia duduk, ya kan? Tapi kalau dia berdiri kuat ya. Nah, memang ada makhluk Allah begitu. Man wajada ba'da sa'ifil fitri lazimahu ikhrajuhu. Barang siapa yang hanya mempunyai satu sok di dalam zakat fitrah, maka dia harus mengeluarkan segitu. Zakat fitrah misalnya harus 3 kilo, kamu punya setengah kilo, maka kamu wajib mengeluarkan yang setengah kilo itu. Ngerti gak? Wajib yang setengah kilo ya? Iya, untuk mengeluarkan zakat fitrah. Zakat fitrah ini misalnya jumlahnya harus 3 kilo. 3 kilo. Kamu nggak punya 3 kilo untuk dikeluarkan, punyanya setengah kilo. Nah, al-maisur, suatu yang bisa, yang mudah. Ketika ada suatu yang sulit, berarti 2,5 kilonya kan sulit. Jangan sampai kamu meninggalkan suatu yang mudah. Jadi tetap wajib kamu keluarkan yang setengah kilonya itu. Itu maksudnya. Al-qadir ala ba'dil fatihati ya'ti bihi. Orang yang mampu membaca sebagian Al-Fatihah, maka dia harus melakukannya. Ada orang sholat, dia bacanya cuman sampai Bismillahirrahmanirrahim. Setelahnya Alhamdulillahirabbil alamin sampai waladhdallin nggak bisa dikerjakan.
maka ketika sholat dia wajib membaca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Bismillahirrahmanirrahim ini al-maisur, yang bisa dia kerjakan, yang mudah. Al-maksurnya yang sulit bagi dia, Alhamdulillahirabbil alamin sampai waladhdallin. Maka sesuatu yang sulit dari membaca Alhamdulillah sampai waladhdallin yang nggak bisa dia lakukan, jangan sampai membuat dia meninggalkan melakukan yang dia bisa. Itu sulit baca Al-Fatihah karena apa sulitnya maksudnya? Banyak orang, bisa jadi karena dia baru masuk Islam, atau bisa jadi misalnya karena dia sudah lama Islam tapi gak pernah sholat, cuman hafalannya segitu. Ada yang memang orang hafalnya nih Bismillah doang. Sadar. Iya, ada. Loh, kalau ada orang yang Al-Fatihah saja tidak hafal, banyak gak? Oh, belum pernah ketemu. Orang yang gak hafal Al-Fatihah di Jakarta, kalau di Madura hafal semua. Di Jakarta kamu tanya Al-Fatihah, sudah gede, tanya Al-Fatihah hafal gak? Ada yang gak hafal. Kalau ada orang yang gak hafal Al-Fatihah, maka bisa jadi ada orang yang bisa basmalah doang. Berarti Alhamdulillah nggak sama apa-apa, Bismillahnya nggak apa-apa. nggak apa-apa. Ini al-maisur la yaskutu bil ma'sur. Kalau nggak bisa sama sekali bagaimana kalau itu? Nah, cari maisurnya yang apa dia? Maisurnya berdiri aja berarti maisurnya. Nggak, ayat Al-Qur'annya. Misalnya bisa Yasin, bisa baca Yasin. Yasin doang. Yasin. Berarti Al-Fatihahnya diganti berarti. Diganti. Al-maisur la yaskutu bil ma'sur. Sesuatu yang bisa kamu lakukan. Al-maisur la yaskutu, jangan sampai ditinggalkan bil ma'sur karena ada sesuatu yang sulit. Begitu. Bahkan bukan bisa diganti dengan, kalau memang nggak bisa ya, nggak pakai ayat Al-Quran bisa. Ada penjelasannya di Safinah itu. Ini kayak ini kalau ingat ke zikir lagi begini nih. Al-maisur, kamu bisa zikirnya bagaimana? La yaskutu bil ma'sur, jangan karena kamu nggak bisa duduk ditinggalkan zikirnya. Ini ikut ini. Maksudnya kodenya sama yang kayak sebelumnya tadi ya? Beda. Beda. Melengkapi. Man malaka nisaban ba'duhu indahu wa ba'duhu ghaibun fal asah annahu yakhruju amma fi yadihi fil halih. Nih. Barang siapa yang punya satu nisab, sebagiannya ada pada dirinya, ada di rumahnya, dan sebagiannya hilang atau bukan hilang, jauh, maka al-asah mengerjakan yang ada pada dirinya. Zakat nih. Minha naqala al-Iraqiyun an Nas Syafi'i rahmatullah alaih rahimahullah anna al-akhras yalzamu ay yuharrik lisanahu badalan an tahriki iyyahu bil qira'ati kal imai bir ruku' wa sujudih. Al-Iraqiyun, orang-orang Irak mazhab Syafi'i ini berpendapat bahwa akhras, orang bisu, ketika sholat dia harus menggerakkan lidahnya. Badalan antahrikihi iyyahu bil qiraah, sebagai ganti dari menggerakkan untuk membaca. Ini al-maisur, satu yang bisa dia lakukan, kan lidahnya bisa digerakkan tuh. Tapi dia gak bisa membaca kan? Maka ketidakmampuannya membaca jangan sampai dia membuat tidak menggerakkan lidah. Ini wajib itu. Nih. Yalzamuhu wajib. Seperti orang kalau gak bisa ruku dan sujud harus memberi isyarat. Bisa dengan isyarat begini. Kalau sujud, kalau rukunya semakin bawah begitu. Minha man bi jasadihi jarhun yamna'u isti'abal ma'i wal madhhabu al-qat'u biwujubi wuslis suhim at-tayammum anil jarihi. Nih. Man orang bijasadihi jurhun, yang di badannya ada luka. Yamna'u isti'abal ma'i, yang luka itu menghalangi dia untuk menyeluruhkan air. Misalnya kan di sini luka di sini sampai sini luka.
Ini kalau kamu pakai air, ini sakit. Nggak usah pakai air ini. Ini aja yang pakai air. Selanjutnya gimana? Wal madhabu, madhab Imam Syafi'i al-qat'u, memastikan biwujubi ghasli suhihi, anggota badan yang sehat ini kasih air, dibasuh. Ma'at tayammum anil jarihi. Sedangkan yang luka ditayammumin aja. Dah itu aja. Apa di sini?